Banyak orang yang bilang kalau perumahan di Surabaya Timur sudah mahal. Ada yang 1 M, ada yang 2 M-an. Tapi sekarang saya lagi ada di perumahan ya, bukan tanah kaflingan atau rumah yang dibangun satu persatu, tapi benar-benar perumahan. Ini harganya cuma 700 jutaan teman-teman, dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 6x12, bisa untuk 3 tipe rumah. Selamat datang di Green Lake Wonorejo. Selamat datang di Green Lake Wonorejo. Sudah sesuai nama-namanya, Wonorejo, di dekat Rungkut teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari arah Stikom atau dari arah Mer gitu ya, ketemu Stikom itu belok kiri. Kalau nggak tahu Stikom, kampus Dinamika atau apartemen Balai Hinggil, itu belok kiri teman-teman. Nah itu nanti lurus aja sampai ke arah mangrove. Terus ya wisata mangrove, dan nanti ada di sekitar situ. Jadi nggak terlalu jauh dari Mer teman-teman. Nah untuk perumahan ini sendiri ada yang ready dan juga ada yang inden. Jadi indennya itu kita melakukan beberapa pembayaran dulu seperti UTJ dan DP, baru mereka developer ini membangun unit kita. Nah untuk unitnya sendiri teman-teman di cluster 5 ini, jadi sebenarnya ada beberapa cluster sebelumnya, tapi mereka lagi memasarkan yang cluster 5 ini. Itu luas tanahnya semuanya sama teman-teman, 6x12, cuman yang membedakan adalah bangunannya. Ada yang 1 lantai dan juga ada yang 2 lantai. Nah kali ini Jedit bakal ngajak kalian buat jalan-jalan ke 3 tipe rumahnya. Tapi kabar dukanya, kabar sedihnya gitu ya. Nah ini ada 2 tipe yang masih belum jadi teman-teman. Jadi masih sekitar ya 50-60%. Cuman ada di belakang saya ini ada rumah contoh yang sudah jadi. Tapi kita save for the last, kita simpan yang terbaik di akhir. Oke langsung aja kita lihat tipe rumah yang pertama. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di tipe rumah yang pertama, yaitu New Toba, Danau Toba, New Toba teman-teman. Jadi ukurannya adalah 6x12, tetap sama semuanya. Tapi di tipe yang ini kita nggak bisa eksplor apa-apa karena lahannya sudah dipolkan teman-teman. Jadi memang sampai belakang itu nggak ada tanah sisa, cuman yang di depan ini aja. Jadi kalau kita mau eksplor sesuatu ya cuman ada yang di depan ini. Nah ini kebetulan rumahnya lagi dibangun sekitar 50%-an, belum finishing juga. Dan ini ada beberapa staff atau keperluan barang-barangnya Pak Tukang, jadi mungkin agak sedikit messy teman-teman. Messy, bal-balan. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Seperti yang aku jelasin tadi, masih ada beberapa barang-barang Pak Tukangnya. Nah, kita sekarang lagi ada di ruangan pertama mungkin teman-teman ya. Ini voidnya tinggi banget teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari luar itu kayak 2 lantai, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya cuma 1 lantai aja. Nah ini voidnya sekitar 7 meter teman-teman. Jadi udaranya, sirkulasi udaranya oke banget. Kelihatan megah, kelihatan tinggi. Meskipun ukuran tanahnya ya cukup ya 6x12, tapi dengan adanya ceiling setinggi ini itu bisa jadi lebih adem dan lebih megah gitu kelihatannya. Di sebelah sini ada 2 kamar. Nah kamarnya cukup 2 teman-teman, lumayan besar-besar, sekitar 3 meter kali 3 meter. Sini juga, sebelah kanan saya juga, dan ada 1 kamar mandi yang belum beroperasi gitu ya. Terus kita lihat ke sebelah kiri, karena ini belum jadi kita nggak bisa eksplor apa-apa teman-teman. Interiornya pun juga nggak ada. Nah ini ada area dapurnya. Kalau kita mau nutup buat service area supaya nggak kehujanan itu masih bisa gitu ya. Dan memang lahannya sudah mentok, dan dari developer juga kita sudah dapat bangunan yang langsung semuanya. Ini total bangunannya sekitar 42 meter persegi kayak gitu. Nah kita mau lihat ke tipe rumah yang lain. Kira-kira teman-teman yang tertarik yang mana? Oke, jadi sekarang saya lagi ada di rumah yang tipe yang kedua teman-teman. Kalau dilihat agak mundur Fam. Kalau dilihat dari sini kelihatan gede banget ya teman-teman ya. Tapi luas tanahnya sekali lagi ini sama teman-teman, sama kayak yang New Toba depan. Jadi tipe yang kali ini adalah tipe Ulundanu. Yang membedakan adalah bangunannya teman-teman. Di sini bangunannya 70 meter persegi karena dia 2 lantai dan sudah full. Jadi di belakang pun
mungkin masih ada sisa tanah sedikit, tapi nggak bisa kita explore terlalu macam-macam gitu ya. Oke, jadi sekarang kita lagi ada, nah ini mungkin lebih bersih daripada yang sebelumnya karena lumayan sudah jadi, tinggal finishing aja. Ini kita lagi ada di ruang tamunya teman-teman. Tidak setinggi yang pertama ya. Kalau yang pertama tadi memang satu lantai bisa ditinggikan, tapi kalau ini 2 lantai, tapi cukup tinggi, nggak seperti yang awal. Ini tingginya sekitar ya 3 meteran teman-teman. Dan di lantai 1 sudah ada kamar yang pertama. Kamar pertama ya, kamar 1 itu di sebelah sini. Nah, kalau teman-teman di sini pengen kamar yang lebih banyak, nah tipe yang ulung danu ini cocok buat teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena di bawah ada 1, di atas ada 2. Dan nggak perlu nambah-nambah bangunan lagi, teman-teman. Jadi kalau misalkan memang butuh cepat, butuh yang kamarnya banyak, bisa di tipe yang ulung danu. Nah, terus di sebelah sini kita nanti naik ke atas. Nah, sebelah sini juga sudah ada toilet. Jadi kamarnya ada 3, kamar mandinya ada 2, kamar tidur 3, kamar mandi 2. Di bawah sini juga sudah ada toilet bawah tangga. Kita nggak bisa review interiornya karena menurut saya ini standar. Mereka pakai bangunan yang cukup standar juga, pakai granit, pakai bata ringan, terus atapnya galvalum, cukup standar untuk kelas developer. Terus ke belakang sini, nah ini ada sedikit lahan teman-teman, mungkin bisa untuk apa ya, yang jemur lah ya, service area dan lain-lain. Di sini ada dapurnya, sudah disediakan sink juga, nanti ada kerannya juga sudah dicor, jadi teman-teman nggak usah repot-repot buat dapur lagi. Nah, ini lahan yang bisa kita explore sedikit, mau dibuat taman atau mau dibuat service area atau mau dibuat dapurnya dibesarin mungkin, ya itu bisa teman-teman. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke lantai 2. Oke, sekarang kita lagi ada di lantai 2 teman-teman. Di lantai 2 ini hanya ada kamar dan 1 toilet, 2 kamar tidur dan 1 toilet gitu ya. Nah, sebelah sini ini ukurannya sama, sekitar sama ya, 3 kali 3 meter, dan dua-duanya nanti ke bagian balkon ya. Jadi terjeduk. Nah, ke bagian balkon teman-teman, jadi bisa santai sore, masih ada tanah yang kosong kayak gitu teman-teman. Jadi ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kalau butuh cepat, butuh kamar yang banyak, nggak perlu renov, nggak perlu nambah, ulun danu pilihannya. Oke, sekarang saya sudah ada di tipe unit yang terakhir, yaitu tipe Rinjani teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita mau tahu dulu sih berapa sih row jalannya ini, ROW jalannya. Itu sekitar 8 meter teman-teman, dengan selokan yang sudah tertutup. Jadi untuk 2 mobil papasan itu masih bisa. Kalau teman-teman lihat di sebelah sana ada mobil putih, nah itu bisa, sebelahnya bisa diisi 1 mobil lagi. Kayak gitu teman-teman. Yuk kita langsung ke sebelah sini. Untuk carportnya sendiri cukup panjang teman-teman, jadi 1 mobil plus sepeda motor masih bisa, plus sepeda juga masih bisa. Kalau teman-teman punya mobil gede yang kayak Fortuner, Pajero, ini cukup, cuman PR buat sepeda motornya mungkin bisa ditaruh sebelah sana dan sepedanya. Tapi kalau mobilnya teman-teman kecil, bisa dipakai buat sepeda motor juga di sebelah sini. Nah, di sini ada sapi tank dan juga ada tandon. Sebelah sini ada taman teman-teman, cukup lebar juga, sekitar 3 meter kali 2,5 meteran gitu ya. Sebelah sini kita mulai masuk ke area teras rumah. Alas kaki harus dilepas. Oke, kita lepas dulu. Nah, yang bikin eye catching di sini adalah pintunya yang tinggi teman-teman. Nah, kadang-kadang kan kalau kita lihat rumah-rumah yang standar itu pintunya ya sedang, sekitar 2 meteran, tapi ini tinggi banget, sekitar 2,5 meter teman-teman. Jadi kerasanya lebih tinggi rumahnya juga. Kalau kita lihat pintu untuk New Toba yang rumah yang pertama tadi teman-teman, itu standar sekitar 2 meter. Nah, kalau kita lihat ini itu tinggi, apalagi ini bangunannya 2 lantai, jadi benar-benar luas, benar-benar tinggi, keren.
Kita masuk ke dalam teman-teman. Waktu masuk pertama kali kita disambut oleh backdrop perkayuan ini. Ya, jadi bukan tembok biasa. Kesannya masih ada elegannya. Di sini ada saklar, saklar ya gitu. Saklar. Oke, kita masuk ke sebelah sini. Di bawah ini tidak ada kamarnya teman-teman. Tapi ada kabar baiknya. Apa itu? Stay tune dulu. Oke, sekarang kita lagi ada di ruang tengah ini ya, bukan ruang tamu lagi tapi ruang tengah. Posisinya di tengah dari rumah ini, bukan di pinggir. Ini di tengah. Ini adalah ruang tamu plus ruang keluarga teman-teman. Dan sudah diinteriorin beberapa, kayak misalkan ada backdrop lagi untuk TV, ada kabinet bawah tangga. Nah ini, yuk kita lihat kabinetnya. Nah maksudnya dari kemarin aku ngobrol tentang kabinet itu kayak gini teman-teman. Bisa kita buka. Oh, sini terakhir nggak iso. Oh bisa. Nah ini bisa dibuat nyimpen barang-barang yang sering kita gunakan atau tidak kita gunakan. Jadi kalau ada helm, ada payung, sepatu bisa di sini. Aduh, jadi space bawah tangganya bisa lebih dipakai lagi kayak gitu. Nah setelah dari ruang tamu ke sebelah sini ada toilet teman-teman. Nah ini yang emannya adalah pintunya. Aku masih nggak seneng pintu plastik ini ya. Soalnya udah bagus gitu loh, pintu depan, terus partisi backdropnya, tapi ini kurang mendukung. It's okay, nanti bisa diganti sendiri. Ini standar, terus nggak ada showernya teman-teman, jadi masih pakai keran. Kita harus sedia bak mandi, tapi sudah toilet duduk gitu ya. Nah di sebelah sini ini kabar baiknya. Kenapa kok di bawah tidak ada kamar gitu ya? Karena mungkin harga rumahnya masih 700 jutaan teman-teman ya, itu harga cash. Nah mereka hemat di bangunannya. Tapi kita dikasih kesempatan buat explore lebih lagi. Kenapa? Karena di belakang sini ini tanahnya masih kesisa banyak banget teman-teman. Kalau mau dibuat kamar pun juga masih bisa. Kalau kita mau bikin dapur yang gede pun masih bisa. Mau buat kandang anjing juga bisa. Hewan peliharaan gitu ya. Jadi kita masih dikasih kesempatan untuk explore tanah yang ada di belakangnya. Nah, kalau dari unit standar dari developernya, ini di sini sudah disediakan dapurnya teman-teman. Jadi mungkin di sebelah sini ya, bisa buat untuk kamarnya. Di situ ada sanyo juga, ada stok kontak untuk sanyo. Tapi mungkin kalau aku pribadi tak mepetin sebelah sana dapurnya. Terus ini tak bobol dikit. Di sini baru dikasih kamar. Jadi lebih apa ya? Lebih bisa di sebelah sini ada ruang lebih gede lagi gitu. Kalau mau konsultasi langsung aja cek Jedita Interior. Oke, kita langsung ke lantai atas teman-teman. Let's go. Nah, waktu kita naik ke atas teman-teman ini enak, nggak terlalu tinggi. Menurutku terlalu pendek sih. Jadi terlalu banyak anak tangga. Ini sekitar nggak sampai ya 10 lah, 10 cm. Nah, kabar dukanya adalah buat teman-teman yang tinggi akan sedikit berhati-hati di area sini. Nah, naiknya gue jatuh. Jadi kalau ke atas terus lari rasanya terlalu beresiko teman-teman. Jadi menurutku ini plafonnya, ceilingnya kurang tinggi sehingga apa ya, kita tetap bisa aman. Kalau sekarang kita masih khawatir gitu loh, khawatir kita ketatap plafonnya kayak gitu. Terus di sini pun juga nggak dikasih apa pegangan besi tangganya, jadi agak mengkhawatirkan ya, agak curam. Oke, langsung aja kita ke atas, let's go. Oke, sekarang saya lagi ada di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya ini juga full kamar teman-teman. Tapi kalau dari tipe yang Ulundanu tadi, ini memang lebih sempit. Jadi pergerakannya kita mobilisasinya itu lebih sempit daripada yang tadi. Kalau yang tadi kan di atas masih kelihatan, di depan toilet ini masih ada space gede. Terus di depan kamar juga masih ada. Bisa seliwerannya itu lebih enak. Kalau di sini langsung kayak mepet-mepet kanan, kiri, depan. Dan apa? Row-nya itu nggak seberapa gede. Mungkin sekitar 85 sentian lah, 85 cm, 85 cm kayak gitu. Jadi 1 meter pun juga nggak cukup. Oke,
Berlanjut, kita ke sebelah sini tetap ada toilet yang standar sama seperti yang di bawah. Ini dia pakai keran air biasa, nggak pakai shower. Kalau nambah shower sendiri bisa. Terus untuk toiletnya sudah toilet duduk. Nah, di sebelah kanan ini karena di sini cuma ada 2 kamar dan kamarnya di atas semua. Nah, ini adalah kamar yang untuk anak, untuk apa ya? Ya kamar kedua lah, bukan kamar utama karena ukurannya kecil. Tapi di sini sudah sedikit diisi, bukan sedikit ya, rasanya semua ada ini. Sudah diisi interior, sudah dikasih wallpaper juga, dikasih kasur juga, terus lemarinya. Nah, menurut saya lemari ini terlalu gede. Terlalu gede dengan ukuran yang segini, teman-teman. Tapi tergantung kebutuhannya kita sih sebenarnya. Kalau kebutuhannya kita banyak, nah mungkin bisa disiasatin untuk barang-barang yang kepake, nggak usah disimpan di bawah, di atas itu. Jadi karena kita jarang ngambilnya dan space-nya bisa berkurang banyak kayak gitu. Jadi diutamakan yang benar-benar sampai pas badan kita, tingkat ergonomisnya itu barang-barang yang memang sering dijangkau. Nah, kalau yang dipakai baru yang kita taruh di atas kayak gitu. Ini ukurannya sekitar 3 meter kali 2,5 meter, nggak gede, agak panjang gini ya. Terus ini ya modelannya anak-anak, cuman terlalu bentrok ya, apa ini terlalu playful. Kurang elegan spraynya. Itu aja. Untuk konsultasi interior langsung ke Jedita Interior. Ya, kita ke sebelah sini. Nah, ini adalah kamar utamanya. Ini kesannya masih ada mewahnya, teman-teman ya. Yang bikin mewah adalah ini pattern-pattern bunga-bungaan ini. Ini dikasih kaca juga, jadi aksennya bisa lebih luas meskipun kamar ini kecil. Ini ukurannya pun juga sama, hampir sama sih, tapi lebih besar ini. Ini sekitar persegi 3x3. Gitu ya, sudah pakai bed yang 160. Terus ini juga sudah ada tatanan untuk TV-nya. Harus ini sampai full ke atas bro. Ini kurang titik tok, kelihatan lebih tinggi pasti. Tapi ini disesuaikan sama pintunya, nggak apa-apa, hemat budget. Hemat budget. Tapi kurang dikit lagi bisa jadi lebih elegan kayak gitu. Ini oke sih pengaturannya, sebelah kanan kiri dimanfaatin buat kabinet. Cuman oh ya nggak ada lemarinya. Masa lemari ini nang gini. Nah itu teman-teman PR-nya, nggak ada lemarinya, berarti ini kasurnya diperkecil lagi. Bisa pakai yang 120 lah, itu masih oke. Berarti nggak ada yang terlalu besar. Cuman kalau mau bangun kamar yang lebih besar lagi mungkin bisa di bawah yang tadi teman-teman. Gitu. Jadi opsional sih, mau yang 2 kamar atau 3 kamar. Terus mau yang ukurannya kita bisa milih 3 tipe itu tadi. Yuk kita review di bawah. Oke, yang ditunggu-tunggu pasti harganya berapa ya kan? Oke, dari awal kita jelasin dulu, harganya itu sekitar 700 jutaan teman-teman kalau teman-teman beli cash. Tapi kalau KPR itu sekitar 800 jutaan. Jadi masih sekitar situ harganya. Nah, untuk yang unit pertama tadi itu dan unit ini Rinjani, jadi New Toba dan Rinjani tadi itu harganya sekitar 700 sampai 800 jutaan. Tergantung cara bayar kita. Kalau kita bayarnya cash bisa ke 700 jutaan, tapi kalau kita KPR ya sekitar 800 jutaan teman-teman. Jadi selisihnya ya lumayan kayak gitu. Terus untuk yang tipe yang paling besar yang tadi Ulundanu 2 lantai dan ada 3 kamar itu dia sekitar 1,1 1,2 1,1 sampai 1,2. Kalau kita beli cash sekitar 1,1, kalau kita beli KPR sekitar 1,2. Nah, karena lokasi dari Green Lake sendiri ini ada di pusatnya Surabaya Timur, otomatis deket kemana-mana teman-teman. Sekarang kita bicara mall dulu ya. Mall di sini tuh ada banyak, ada Transmart Rungkut, terus ada Galaxy Mall, ada East Coast Mall. Terus kalau kita ke Surabaya Pusat pun cuma tinggal 25 sampai 30 menit kan, jadi deket. Nah, kalau sekolah dan kampus gimana? Tenang. Jadi kalau sekolah di sini ada IPH School teman-teman. Terus ada Dinamika atau Stikom itu tadi, dekat ke
ITATS, dekat ke ITS, dekat ke UNER, dekat ke UPN, Ubaya. Jadi bener-bener dikelilingi oleh pusat pendidikan. Selain itu juga ada rumah sakit yang di sekitar sini, kayak misalkan rumah sakit Gotong Royong, rumah sakit Haji, terus rumah sakit RS Mitra Keluarga. Itu deket teman-teman. Jadi kalau kita di sini kita nggak perlu khawatir gimana nanti ada urgensi apa ke suatu tempat, tinggal kita cus aja, bentar banget. Nah selain itu teman-teman, rumah ini, perumahan Green Lake ini, itu nantinya akan dekat dengan OR. OR itu apa? Outer East Ring Road, yaitu sama kayak Mer, cuman dia lingkarannya lebih ke arah timur, mulai dari Suramadu sampai nanti ke lingkar timur Sidoarjo. Jadi akan deket banget ke jalan besar dan area-area komersil yang ada di timur juga pastinya. Jadi tingkat investasinya besar teman-teman. Dan karena sekarang lagi dibangun jalannya, investasinya nggak bisa kelihatan sekarang, tapi di masa depan kayak gitu. Jadi kita bisa mulai cari investasi sekarang, apalagi properti nggak pernah turun gitu ya. Terus ketambahan OR pasti Ciamik pasti tinggi banget nanti ketika kita nanti mau jual lagi atau kita mau jual lagi di masa depan, itu masih bisa naiknya tinggi teman-teman. Nah sudah include apa aja sih? Nah dengan harga segitu teman-teman, kita sudah include IMB, terus suratnya sudah SHGB, terus sudah PPN, BPHTB, AJB, dan juga biaya KPR teman-teman. Terus juga sudah instalasi PDAM dan listrik. Jadi menurut teman-teman gimana? Rumah segede ini dengan harga 700-800 jutaan worth it nggak? Oke, thank you sudah ngikutin kita hari ini jalan-jalan ke Green Lake Wonorejo. Kalau teman-teman butuh info rumah di Surabaya dan sekitarnya yang murah-murah, yang kece-kece, yang bagus-bagus, lokasinya strategis dan lain-lain, bisa langsung kontak nomor di bawah ini. Ketemu dengan aku Joshua Jadid, dan see you on our next video.